Sebenarnya mereka jatuhnya itu adalah diikat dan dalam posisinya adalah kepala di bawah. Maksudnya itu supaya sebenarnya maksudnya adalah supaya sepasang pengantin itu langsung mati. Jadi nggak merasakan Sakit ya. Welcome to Triom Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Triom Channel semua. Ketemu dengan kita kembali setelah selepas jadi saya. Kita akan kembali lagi untuk ngobrolin jembatan Cirahong. Jadi jembatan ini jiwa tayo saya, bukan tayo ya, jembatan itu apa sih? Thomas. Jiwa Thomas saya itu sedikit menggelegar gitu kan. Oh, jembatan bisa sefenomenal ini gitu kan. Diletakkan di Jawa Barat tapi ceritanya itu bisa fenomenal dan sepanjang masa. Khususnya untuk cerita mistisnya ya. Gitu. Ya mungkin bisa dilanjutkan Om Erno, apa sih yang menjadi daya tarik mistis sehingga kita lihat bahwa orang-orang yang mempunyai indera keenam atau indigo atau yang paranormal lah ya, itu pasti pernah mengunjungi jembatan Cirahong ini. Mungkin bisa di-share ke teman-teman kita apa sih cerita mistis yang beredar. Jadi gini, kalau menurut literatur yang saya baca dan beberapa anak-anak orang-orang juga yang mengatakan bahwa di bawah jembatan itu ada namanya Sungai Citandu. Sungai Citandu ya. Dan di situ adalah sebuah kerajaan jin sebenarnya. Dan itu dihuni oleh dua siluman ular besar. Jadi Om K, sungai itu identik dengan kerajaan ya? Sebenarnya nggak cuma sungai. Menurut Om K gimana? Kan Om K ini apa ya? pakar persungaian. Ya mungkin kan karena sumber air kan, jadi banyak kehidupan yang nyata dan tidak nyata. Jadi memang sungai itu identik dengan dalam metafisika itu ada tempat tersendiri lah. Ibaratnya sungai itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan ya. Cuma bagi segala makhluk ya. Betul. Dan kebetulan seperti saya bilang sebelumnya bahwa sudah diberitahu oleh sesepuh di situ bahwa itu adalah tempat orang, nggak bisa sembarangan. Tapi karena masih Badung dan akhirnya sudah terjadi beberapa peristiwa yang mengakibatkan pekerjaannya ada yang sakit, kesurupan, alat-alat udah tiba-tiba nggak bisa digunain dan alat-alat itu tiba-tiba menghilang muncul gitu kan. Tapi wajar kan, orang Belanda itu kan mungkin tidak percaya ya. Jangan salah. Jadi ada beberapa tuan-tuan Belanda itu sebenarnya ada yang percaya dengan hal-hal gaib. Kebetulan mungkin saat itu tidak percaya, ada yang tidak percaya dan ada yang percaya, dan kebetulan saat itu yang tidak percaya. Nah, sampai akhirnya mereka nyerah pemerintah Hindia Belanda dan mereka menyetujui untuk diberikan saran dari sesepuh tersebut. Sesepuh itu akhirnya berdialog dengan penghuni di situ dan seperti saya bilang itu dihuni adalah dua siluman ular besar. Mereka meminta tumbal. Kalau biasanya adalah jin-jin ataupun makhluk-makhluk itu meminta tumbal satu orang nyawa, bisa jadi itu siapapun, yang penting itu satu orang. Yang ini adalah sepasang pengantin yang baru nikah dan itu dalam keadaan masih perawan dan masih perjaka. Kenapa identiknya mereka mencari, ibarat kata mencari pengikut ya? Kalau biasanya kalau kayak gitu apa sih? Tumbal itu untuk dijadikan apa sih? Pengikut, pesuruh, ibaratnya apa ya? Mereka tuh mengakui bahwa itu sesepuh tersebut bilang itu ibaratnya adalah anak suruhan. Jadi ibaratnya untuk dijadikan anak. Oh, dijadikan anak ya? Dijadikan anak. Dan karena Belanda bingung mencari, kan ibaratnya orang mencari perjaka dan perawan itu susah loh. Dan akhirnya untuk ditumbalkan. Betul. Dan kebetulan saat itu adalah pekerja mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Ketika selesai pernikahan, pemerintah Hindia Belanda itu mengiming-imingi supaya sepasang pengantin ini akan diberikan hadiah yang sangat wah sebagai hadiah pernikahan. Karena mereka nggak punya pikiran macam-macam, ya mereka manut, ikut dibawa ke tengah-tengah itu untuk tengah-tengah yang tiang menara itu, sampai akhirnya mereka didorong. Sebenarnya mereka jatuhnya itu adalah diikat dan dalam posisinya adalah kepala di bawah. Maksudnya itu supaya maksudnya adalah supaya sepasang pengantin langsung mati. Jadi nggak merasakan sakit ya, ditiban tanah beton. Gitu. Oh, beton. Nah, cuman dia di dalam sebuah lubang besar. Lubang untuk beton ya. Untuk beton. Dan kebetulan
karena mereka masih punya kuat untuk bangun dan mereka akhirnya bangun posisinya, dan kebetulan ya udah mereka berpelukan sambil sebenarnya kisah pilu. Sebenarnya mereka udah ibaratnya sudah memohon untuk tidak dijadikan tumbal, tapi orang-orang sama sekali nggak ada yang peduli. Iya, jadi terkadang kisah seperti itu kan menjadi apa ya, cerita rakyat ya, cerita rakyat. Tapi bisa diambil bahwa terkadang orang itu tidak peduli terhadap nasib orang lain supaya tujuan ini tercapai. Itu. Padahal dalam hal ini di zaman itu Hindia Belanda gitu kan yang membangun gitu kan. Padahal kita tahu kita tuh sedang dijajah. Cuman kayak sepertinya kisah ini dua orang ini tuh kayak diabaikan. Benar nggak? Oke. Dan para indigo yang kebetulan ada di situ, mereka selalu dititipi apa ya, diratapi lah oleh mereka sebenarnya. Sebenarnya bukan mereka ya, adalah koren-koren mereka yang menyerupai. Dan ya sepasang pengantin selalu bilang, kenapa mesti saya? Kenapa mesti kita? Kenapa mesti kita? Apa salah kami? Gak ada yang salah sebenarnya, cuman memang kebetulan saat itu. Dan jangan salah ya, dua siluman ular itu sebenarnya mengatakan bahwa sampai kapanpun kami akan tetap mencari tumbal anak turunan mereka, maksudnya keluarga mereka lah ibaratnya. Karena mereka memang sudah yang sepasang pengantin memang sudah jadi anak turunan, dan turunannya itu pun akan selalu diincar. Jadi kalau misalnya sadar lewat situ ya udah, ibaratnya jin-jin tersebut tahulah wangi-wanginya kan. Dan ya kadang dengar cerita juga kan terkadang suka terjadi kecelakaan juga di situ kan. Jadi banyak hal, kalau misalkan mitos dulu, kalau misalkan kita lewat jembatan tuh bisa berkendara tuh harus klakson ya 3 kali ya. Assalamualaikum. 3 kali. Atau kita membawa uang receh gitu kan. Siapa tahu ada yang ngembaliin. Tahu receh soalnya Pak. Kembaliin nanti kertas gimana ya kan. Dan apa ya, di situ karena memang sering dijadikan tempat yang berbau-bau anyir alias darah gitu kan. Sering dipakai untuk melempar manusia. Ada beberapa kejadian juga yang mengatakan bahwa ada orang yang lewat situ dalam keadaan frustasi, dalam keadaan galau, kosong ya. Jadi atau nyemplung. Enggak sih, sebenarnya adalah seperti kita ketahui sebelumnya bahwa jin-jin dan siluman-siluman itu tidak bisa membunuh manusia. Mereka hanya bisa merasuki atau memberikan hawa-hawa negatif. Jadi ketika orang dalam keadaan sedang mabuk, frustasi, kemudian dibisiki untuk melompatlah. Dan yang tertawa adalah para setan-setan. Sudah bilang jangan melompat juga. Itu biar perang, Pak. Oh, biar perang ya. Jadi bukan melompat, biar perang. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu itu ya, dengarnya nggak terlalu merinding. Jadi memang kisah mistis itu terkadang bisa ceritanya itu sangat fenomenal dan didengar, ya kan, seantero Indonesia. Dan jadi kan di stasiun di jembatan sebenarnya ada yang jaga di bagian sebelah Tasikmalaya dan di sebelah bagian Ciamis. Jadi selalu jaga setiap malam itu pun. Dan memang beberapa saya pernah nonton memang ada penjaganya. Dan yang paling sering adalah saat malam Jumat. Itu pasti dijaga tuh ya? Enggak, maksudnya setiap malam Jumat selalu ada yang namanya gangguan-gangguan. Jadi di atas jam 12 malam itu selalu ada gangguan. Dan itu rutin ya, mereka bilang mengatakan selalu malam Jumat. Apalagi malam Jumat Kliwon. Nah, itu penjaga ada posnya ya? Ada. Jadi sebelah Tasik dan sebelah Ciamis itu selalu ada penjaganya ibaratnya. Dan ya mereka karena kerja kan sebenarnya ibaratnya ya. Mereka sudah sering diganggu, ada suara-suara, minta tolong. Biasa kali ya? Biasa. Dan ada bau anjir darah, ada penampakan ya. Ya udahlah, jadi biasa kelamaan. Oke, nanti coba kita akan video reaksi ya. Biasanya kita video reaksinya itu musik atau hal lain. Sekarang kita akan video reaksi salah satu maksudnya rujukan dari orang suka denger gitu kan, suka nonton videonya di akun Kisah Tanah Jawa. Jadi kita akan coba reaksi apa sih sebenarnya yang terjadi saat Kisah Tanah Jawa ini berkunjung ke sana gitu ya.
posnya kan? Oh iya itu posnya. Nah ini yang bawah nih. Dia angkutan, dilalui oleh kendaraan. Jembatannya sebenarnya sangat kokoh ya, sangat indah gitu kan. Jembatan buatan Hindia Belanda kan. Jadi Om Hao ini merupakan salah satu pentolan dari kisah Tanah Jawa ya. Bukan pentolan. Karena dia botak kayak pentol gitu. Enggak ya? Wah lu, gue penggemar salah satu kisah Tanah Jawa. Enggak, maksudnya pentolan itu merupakan salah satu leader lah. Ibaratnya dia adalah orang yang bisa berkomunikasi lah. Kalau nggak ada sebenarnya kalau nggak ada Om Hao, menurut saya kisah Tanah Jawa nggak bakal semaju sekarang. Nah ceritanya Om Hao nih lagi dirasukin ya. Mereka yang kosong jiwanya, tabrakan sama kereta loncat. Jadi kita tuh makanya kita selalu dibilang sama orang tua kalau misalkan kita lagi dalam perjalanan safar itu kan lewat sesuatu, karena dalam perjalanan itu sangat tempat ya, yang nggak kita ketahui. Banyak tempat yang kita lewatin itu kita nggak ketahui kan. Yang kedua itu setiap dalam perjalanan itu pasti semuanya menyiksa. Nggak ada dalam perjalanan itu nggak menyiksa ya kan. Pertama kurang tidur, kurang makan, mau sholat susah gitu kan. Jadi harus selalu konsentrasi berzikir gitu supaya pikiran tidak kosong. Nah ini saya kurang juga bingung nih yang masuk ke dalam tubuh Om Hao siapa ini? Wah kalau dilihat dari percakapannya kayaknya dia ini langsung yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah si pemuda yang menikah yang dijadikan tumbal. Bisa jadi sih. Jadi bisa langsung korinnya ya? Ya maksudnya gini, kan di situ kan pasti banyak roh ya kan, banyak penunggu ya kan, tapi bisa langsung masuk itu sih. Jadi kalau menurut yang saya tahu penunggunya orang yang bisa berinteraksi ini bisa memilih siapa yang ingin masuk ke tubuhnya. Oh jadi dia bisa memilih ya? Jadi ibaratnya selain yang dia izinkan itu akan terangnya sekat-sekat. Jadi mungkin adalah ya mau mengizinkan orang tersebut langsung ya korin orang pertama yang dijadikan tumbal juga tersebut. Ternyata Om Hao aja bisa sampai kewalahan ya. Intinya memang hawa di situ memang, padahal yang saya tahu ini masih sekitar jam-jam sore loh. Iya. Karena sudah diperingatkan kalau dia tengah malam itu sudah bahaya. Percakapannya juga dia dalam bahasa Sunda ya, Om Ke ya. Iya. Betul Om Ke ini orang Jawa Barat ya? Enggak, Banten. Oh Banten ya? Iya sih, provinsinya beda. Jangan lupa akan Tuhan. Jadi kita selalu jangan lupa akan Tuhan. Jangan lupa akan Tuhan. Jadi kalau di sini tuh mereka bisa memilih, orang pakai sarung, baju koko aja mereka tidak akan mengganggu. Jadi lewat situ dengan pakai baju koko sama sarung ya. Iya. Ya mungkin setelah ini akan ada banyak orang lewat situ pakai sarung. Iya. Cuman mungkin maksudnya adalah para makhluk-makhluk tersebut kan lebih tahu isi hati sebenarnya. Walaupun pakai makhluk sarung, tapi kalau keadaannya dia tidak suci kan? Benar. Walaupun orang nggak ada yang suci ya. Siapa tahu dia sampai bisa minum-minuman Pakai koko sama sarung, biar nggak digangguin. Iya. Nah dia ini Om Hao ini tadinya mau ngambil videonya di arah jembatan, cuman sepertinya banyak gangguan ya. Bukannya Om Hao nggak kuat, cuman mungkin posisinya tidak memungkinkan ya. Jadi Medan, bukan Medan di Sumatera, iya. tapi
keadaan lingkungan yang di situ tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan ya lingkungan di sini ya. Oh, ya makanya orang banyak beredar, wah kalau lewat kereta, jembatan, dan raya itu ada setan gudeg, ternyata mau juga kali Merasakan ya. rasakan gitu kan. Jadi memang zaman dulu ya, di dalam suatu wilayah itu kan mungkin zaman dulu tuh orang belum ada tempat TPU gitu kan, orang ada makam dikubur di sini gitu kan. Jadi mungkin pada saat pembangunan itu melewati makam-makam yang mungkin orang Belanda kan nggak tahu kan cara memindahkan makam. Tapi di posisi ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Cuman kayaknya sesepuh tersebut sudah dijanjikan. Kan sesepuh dulu kan memang ibaratnya bukan orang sembarangan juga kan. Sesepuh ini sudah minta dibuatkan petilasan. Maksudnya petilasan adalah tempat untuk ibaratnya mengingat Tuhan atau apalah. Cuma tidak tercapai sama sekarang. Nah, sesepuh itu mengingatkan. Gitu. Intinya memang kompleks sih di Ciraum gitu. Di bawahnya adalah sungai. Di atasnya adalah jembatan yang lama banget ya. Yang terbagi dua bagian. Dalam banget dijadikan salah satu jembatan penghubung utama ya, bisa dibilang penghubung utama. Jadi memang mengapa ini bisa disebut jembatan yang fenomenal? Intinya kalian tinggal menjaga aja sih. Boleh, Om Erno bisa kasih pesan-pesan ngelihat kita video reaction dari Kisah Tanah Jawa ini, kalau menurut Om Erno gimana? Intinya adalah ketika kita melewati sebuah tempat dimanapun itu berada, apalagi kita nggak tahu lokasinya, kita kan nggak tahu apa yang ada di situ, pernah ada kejadian apa di situ, lebih baik ya ucapkan salam. Walaupun niatnya mau foto-foto ya, karena kan tahu sendiri kayak Om K gitu kan suka foto-foto yang instagramable ya kan. Tahu ada yang lain gitu. Iya, tahu-tahu ada muncul lagi di situ, kita harus parmios ya, bahasa Sundanya apa? Bahasa Sundanya adalah permisi. Permisi udahlah, punten ya kan. Nggak bisa sembarangan, mengucap pun nggak bisa sembarangan, bertingkah laku nggak bisa sembarangan. Intinya kalau kita sopan, mereka pun akan segan. Tapi kalau misalnya kita sudah sopan, mereka pun masih mengganggu, itu memang mereka yang kurang ajar sih sebenarnya. Oke, kita sudahi dulu obrolan kita malam ini. Jadi memang kalau misalkan kita ngobrol mistis itu memang seru ya, memang seru. Nanti kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang mengulik atau mengulas tentang tempat-tempat yang dijadikan atau pernah dikunjungi oleh paranormal, sehingga kita bisa ceritakan kembali ke sahabat-sahabat Triom Channel semua. Atau kita berbeda ya. Kita ke tempat rumah Soekarno yang di Puncak. Nantilah. Puncak. Iya. Villa Soekarno. Iya. Sebelum sampai Puncak kita nanti suruh pulang lagi, balik lagi. Oh, karena nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Tempat Praji atau di situ? Iya. Tapi saya penasaran sih sebenarnya. Soalnya di situ ada motor. Naiknya gimana coba? Kan ada tangga. Motor, Pak. Oh, motornya. Motor. Lewat pintu yang lain, Pak. Nggak Mungkin- bisa, Pak. Itu mungkin pintu cuma ada- satu, Pak. Pintu cuma satu di situ. Pintu naik tangga itu doang. Itu warga situ kan yang punya motornya? Jadi pernah ada yang ngedrone dan cuma ada nampak motor dan rumahnya memang terawat bersih. Enggak, motor itu Motornya ada di situ. punya warga. Nggak tahu punya siapa. Soalnya Mungkin warganya nggak kelihatan. Ya udah mungkin dipanggul. Iya, Dan dipanggul kali. pernah ada yang masuk ke situ nggak kelihatan orangnya. Padahal udah permisi gitu. Oke lah kalau gitu. Ya, jangan lupa untuk sahabat-sahabat Triom Channel semua untuk selalu menyaksikan channel kita. Channel kita juga nggak hanya berisi cerita mistis ya. Jadi ada berita update terkini, obrolan santai pulang kerja yang dari membahas segala macam sisi kehidupan gitu. Bersama dengan Om Erno, Om Indra, dan Om Kea.
om-om yang udah mulai sayang keluarga. Sampai jumpa Dari dulu kembali. juga sayang keluarga, Pak. Sampai jumpa kembali di channel kembangan kita di Triom Channel. Om.